namun lafadznya doa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Ada doa. Dan begitupun zahaba dhama wa talatul uruq wa sabatal ajr insyaallah. Dan juga Allahumma inni as'aluka birahmatika wasi'at kulla syai' an yaghfira dzunubana. Ini doa jelas. Maka di sini lafadznya apakah memberikan makna doa atau khobar? Idan ar-rajih dia adalah khobar. Maka kalau begitu pertanyaan yang besar, idan idza kana mathalan hadzal hadis alladhi ma'ana laisa hunaka al-amr bid-du'a, tidak ada petunjuk untuk kita melaksanakan doa dan perintah dari Nabi untuk mensyukuri orang-orang yang memberikan makanan itu dengan doa ini. Aftara indakum as-shaimun wa akala ta'amakumul abraru wa salat alaikumul malaikatu. Maka kalau lafaz ini yang rajih tadi, ucapan yang kedua dari Imam Ibnu Taimiyah dan yang sebelumnya Ibnu Hibban, lalu bagaimana jika kita diundang dan apa yang kita baca? Maka ini ada doa yang khusus untuk permasalahan ini, seperti datang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah ibnu Busr, nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala abi, bahwa Nabi diundang dan turun ke rumah bapakku. Qala faqarrabna ilaihi ta'aman wa wattabahu fa akala minha summa utiya bitamrin fa kana ya'kuluhu wa yulqi an-nawa baina isba'aihi wa yajma'u as-sababah wal wusta. Summa, hadis ini panjang. Yang jadi poin sekarang, summa utiya bisyarabin fasyaribahu summa nawalahu alladhi an yaminihi qala faqala abi wa akhadha bilahmi dabatihi ud'ullah lana. Kemudian setelah itu ayahku meminta doa kepada Nabi. Di sini lafadznya jelas. Diminta Nabi mendoakan orang yang mengundang mereka, mengundang Nabi dan para sahabatnya. Faqala Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Maka hadis ini bisa kita katakan ini hadis khusus. Rasa terima kasih bagi mereka orang-orang yang diundang bersifat umum. Baik diundang berbuka puasa bisa didoakan, baik diundang untuk makan biasa, ada kelebihan makanan, atau memang sengaja ada acara khusus mengundang teman-teman, tamu-tamu, maka bisa dibacakan Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Di sini hadisnya jelas dari Abdullah ibnu Busr, yang mana Nabi makan, kemudian setelah itu didekatkan kepadanya makanan dan buah tamr dan minuman, maka diminta doa agar mendoakan. Maka Nabi mengatakan Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Ini jelas hadis tentang permasalahan doa bagi mereka orang-orang yang diundang. Maka ini yang dijadikan pengganti untuk permasalahan yang di atas tadi. Maka kesimpulannya, hadis ini yang kita bahas dijadikan oleh penulis di dalam masalah yang terakhir dengan istifham, hal sabata, apakah ada doa untuk bagi mereka orang-orang yang berbuka puasa diundang kemudian
membacakan doa. Dan kami sebutkan tadi dua hadis. Nabi diundang oleh Sa'ad ibnu Ubadah, dan yang lainnya dari hadis Abdullah ibnu Jubair. Kemudian Nabi mengatakan dengan lafaz khobar, disebutkan bahwa aftara indakum as-shaimun, telah berbuka di rumah kalian orang yang berpuasa, wa akala ta'amukumul abrar, dan orang-orang yang baik, yakni Nabi dan para sahabatnya, memakan makanan kalian. Wa salat alaikumul malaikah, dan para malaikat memberikan doa kepada kalian. Maka ini apakah doa? Maka jawabnya tadi, wallahu alam, al ilmu indallah, telah terjadi ikhtilaf di kalangan ulama. Namun yang rajih dari khilaf al ilmu indallah adalah yang kedua, bahwa ini bukan lafaz doa tetapi khobar. Nabi mengabarkan bahwa telah datang kepada rumah kalian orang-orang soleh, orang-orang abror, makan makanan dan beriftar, membuka puasa, dan para malaikat memberikan salawat. Ini dari hasil yang bisa kita ambil dari hadis ini. Kemudian ada tambih yang kedua. Sebagian orang-orang yang melaksanakan doa ini, dan untuk menjadi perhatian waktu kita di Damaj dan di tempat yang lain atau Indal Arab, terutama dari para tulabul ilm, maka kami sering diundang juga untuk makan bersama orang-orang Arab. Maka mereka karom mengajak orang makan bersama, dikenal nggak dikenal. Oh, ini orang asing, ayo makan maghrib ini. Habis salat maghrib jangan makan di pondok ya, makan dengan kami di rumah. Diundang kita. Maka banyak dari yang diundang selain kami orang asing, ada orang Yaman juga. Maka sebagian memberikan doa tadi yang kami sebutkan, dan sebagian ditambah dengan tambahan. Apa tambahannya? Akala ta'amukumul abror wa aftara indakum as-shaimun wa salat alaikumul malaikah. Ada tambahannya apa? Wa dzakarakumullahu fi man indah. Ini tambahan jelas di hadis apa? Dzakarahumullahu fi man indah, majlis dzikir. Maka tambahan ini la aslalahu, telah disebutkan oleh para ulama seperti Imam An-Nawawi dan yang lainnya, disebutkan telah datang lafaz ziyadah di doa aftara indakum as-shaimun wa akala ta'amakumul abrar wa nazalat alaikumul malaikah, ditambah wa salat alaikumul malaikah wa dzakarakumullah fi man indah. Maka hadhihi az-ziyadah lam najid aslan fi kutub al-ahadits. Tambahan ini tidak didapati di dalam riwayat-riwayat hadis tentang aftara indakum as-shaimun. Maka aftara indakum as-shaimun tidak ada tambahan wa dzakarakumullahu fi man indah. Tidak ada. Kenapa? Karena hadal hadis dzakarakumullahu fi man indah tambahan ataupun bahkan bukan hadis ini. Hadis ini dzakarahumullahu fi man indah, hadis Abi Hurairah di riwayat Muslim tentang majalis dzikir, di mana disebutkan wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatadarasunahu bainahum ila nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indahu. Maka tambahan ini wa dzakarahumullahu fi man indah mudraj, masuk dari lafaz wa ghasyiyatuhumul malaikah wa hafathumul malaikah, maka ditambah wa dzakarahumullahu fi man indah. Maka akhirnya waham. Dan kewahman ini bukan hanya sekadar dari orang-orang awam. Disebutkan di beberapa kutub. Seperti
Imam Ad-Dahabi di kitabnya Al-Ulu li Aliyil Ghaffar disebutkan, wa fi sahihain anna Nabi sallallahu alaihi wasallam da'a liqaumin faqala akala ta'amakumul abrar wa aftara indakum as-saimun wa salat alaikumul malaikah wa dzakarakumullahu fiman indah. Yang menyebutkan seperti ini ada di dalam kitab, sehingga orang-orang yang menambah tambahan mengikuti dari kitab ini akhirnya menjadi waham, menjadi salah. Kesimpulannya barakallahu fikum, tanpa tambahan aftara indakum as-saimun wa akala ta'amukumul abrar wa salat alaikumul malaikah, tanpa tambahan ini pun yang rajih bukan doa. Dan apalagi yang ditambah dengan wa dzakarakumullahu fiman indah, maka lafaz ini tidak ada asalnya dari hadis Abi Hurairah, dari hadis Anas, dan dari hadis Abdullah bin Zubair. Tidak ada tambahan yang benar tambahan ini. Kesimpulannya, inilah pelajaran yang bisa kita berikan. Maka di pelajaran ini berarti telah selesai kitab yang ketiga dari kitab Al-Ahkam Siyam Ramadan. Maka insyaallah kita akan masuk kepada kitab yang keempat. Dan bagi yang ingin mendapatkan kitabnya bisa mencetak. Kitab-kitab kita dicetak, bisa didapatkan. Dan bagi yang di luar sana juga bisa mendapatkan COD, bisa pesan dan dikirim. Telah kemarin dikirim sampai, kita telah mengirim ke Depok, juga pernah mengirim ke mana, Kalimantan, ke Balikpapan, dan yang lainnya, dan pernah mengirim yang dekat juga ke mana, Morabungo. Maka sampai semuanya. Al-Muhim, kita akan masuk kepada kitab yang keempat. Dan pembahasan kitab yang keempat dari Siyam adalah tentang permasalahan mubtilatis siyam, pembatal-pembatal puasa dan bab yang lainnya. Dan ditambah dengan kitab yang juga akan kita bahas dan telah kemarin sore kita bahas, Al-Akhbar As-Sahihah fi Ahkam Salati Tarawih, kumpulan hadis-hadis yang sahih tentang salat tarawih. Dan pada hakikatnya dia salat tarawih dan witir, karena salat tarawih dengan witir dia sama, salat malam, satu paket. Salat malam harus ada witirnya, maka salat tarawih harus ada witirnya. Maka penulis kitab Al-Ahkam fi Salatil Witr wa Tarawih. Namun mungkin kita berikan salat tarawihnya dulu karena itu lebih urgen. Alhasil, dua kitab ini yang akan kita pelajari di hari-hari sekarang. Dan perlu diketahui kita tidak libur. Justru dengan Ramadan ini kita memperkuat iman kita dengan faith booster, pelejitan keimanan, bukan meliburkan santri balik ke rumahnya, kembali nonton TV, kembali kepada HP pujaannya, main game di bulan Ramadan yang lapar. Maka di sini kita tidak libur. Justru kita di pondok melaksanakan faith booster, pelejitan keimanan, penambahan ilmu. Dulu di zaman Nabi Ramadan kebanyakan ghazawat, peperangan, berperang dengan orang-orang kufar. Dan begitupun yang paling puncak Fathu Makkah di bulan Ramadan. Maka Nabi berpuasa, berjihad, bukan di pondok pesantren sebelum Ramadan belajar serius, pas Ramadan libur. Akhirnya waktu Ramadan yang harusnya kita melejitkan keimanan faith booster, malah nongkrong dengan HP-nya main game, ataupun nonton TV, ataupun bergaul dengan teman-temannya yang dulu buruk, yang la'abin, atau lebih parah lagi menyambung tali silaturahmi kepada pacarnya yang dulu ditinggalkan di pondok. Maka di sini kita tidak libur. Dan barang siapa yang meliburkan diri, kita sudah membuat kesepakatan libur 1 bulan 2 bulan silahkan. Kita tidak memaksa karena ada keperluan atau kerinduan. Namun jangan
tanggung resiko jika ketinggalan pelajaran, dan insyaallah khair. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka